Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Metaforio, kembali lagi dengan saya di channel Metaforsec. Semoga teman-teman semua yang sedang menonton video ini semuanya sedang dalam keadaan sehat walafiat. Adapun jika anda sakit, semoga penyakitnya bisa cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala serta berikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Dan pada video kali ini kita akan membahas sebenarnya kita membahas teknik defensif lagi ya dari sisi Blue Team untuk melakukan yang namanya security auditing ya, yaitu kita akan mendeteksi yang namanya rootkit pada Linux server gitu. Nah, jadi kita akan mempelajari dulu nih mulai dari apa itu rootkit dan bagaimana kita bisa mendeteksi rootkit tersebut untuk melakukan security audit itu ya, untuk menilai keamanan suatu server yang berbasis Linux gitu. Oke, di sini saya pengen berbagi nih ya penjelasan sedikit tentang rootkit. Jadi biar teman-teman yang belum tahu ya, rootkit itu tuh kalau dilansir dari webnya Kaspersky atau ini merupakan brand antivirus. Ini rootkit ini merupakan malware yang memang dibuat itu untuk memberikan si hacker kontrol atau akses terhadap device yang sudah terinfeksi oleh rootkit tersebut ya. Nah, dan biasanya rootkit ini itu rootkit ini tuh biasanya dia suka berjalannya itu secara tersembunyi gitu. Jadi dia nggak kedetek antivirus gitu kalau rootkit itu sedang berjalan. Jadi mau nggak mau itu kita harus ngedetek masing-masing path directory satu persatu ya. Di sini tuh ada banyak ya type rootkitnya. Mulai dari hardware dan firmware rootkit yang ditanam di firmware-nya, terus dari bootloader-nya juga bisa ditanam rootkit. Terus memory rootkit, application rootkit, kernel mode rootkit, virtual rootkits, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa contoh-contoh rootkit juga. Ini dampaknya kalau device kita udah diakses sama hacker apa aja. Ya jelas ya hacker udah bisa melakukan apa aja. Si hacker bisa menjadikan device kita sebagai botnet, atau kita itu bisa dipakai buat mengattack suatu server internal dari suatu organisasi dan lain sebagainya. Jadi ya intinya rootkit ini berbahaya banget dan ini harus rutin dilakukan namanya security audit untuk memastikan tidak ada rootkit yang masuk ke dalam masuk ke dalam server kita gitu. Nah, di sini saya udah pakai Ubuntu ya, itu buat ngetes. Kita akan coba ngedetek rootkit pada Ubuntu ini. Dan di sini itu kita akan menggunakan tools yang namanya itu RK Hunter ya teman-teman. Nah, ini saya ngambil ada artikel dari ini ya, komunitas dari Indonesia juga namanya linuxsec.org. Ini kita bisa belajar tentang bagaimana melakukan scan backdoor dan rootkit di Linux dengan tools yang namanya Rootkit Hunter atau RK Hunter ya. Nah, di sini dia udah ngasih tahu ini ya cara step by step instalasinya. Di sini cara kerjanya juga udah dikasih tahu nih. Dia itu ngecek hash dan file binary itu dengan mencocokkan database online dengan maksudnya mencocokkan apa ya? Kayak mencocokkan ciri-cirinya. Apakah file tersebut itu ciri-ciri sesuai dengan jenis-jenis backdoor dan rootkit sesuai dengan database online mereka gitu. Jadi tuh mereka mencocokkan apakah sesuai gitu ciri-cirinya ya. Dan disitu ada banyak banget nih jenis-jenis rootkit yang bisa didetek sama RK Hunter nih. Nah, kalau kita menggunakan kali Linux, Ubuntu dan lain sebagainya itu Rootkit Hunter atau RK Hunter ini tuh dia sudah tersedia dalam repository. Jadi kita bisa install dengan perintah sudo apt install gitu ya. Tapi kalau teman-teman install dari source-nya langsung atau teman-teman pakai pakai Linux yang kosongan kayak Debian yang kosongan dan sebagainya yang nggak tersedia repository RK Hunter, teman-teman bisa install pakai widget ya satu persatu, terus diinstalin manual gitu. Nah di sini kalau teman-teman pakai Kali Linux, Ubuntu juga bisa pakai sudo apt install RK Hunter aja langsung ya. Nah, di sini karena saya pakai Ubuntu, jadi saya langsung sudo apt install RK Hunter aja. Teman-teman kalau nggak tersedia di repository RK Hunternya, bisa install pakai tutorial dari linuxsec ini ya. Nanti saya share ya linknya di deskripsi. Oke, sekarang langsung aja kita install namanya RK Hunter dengan cara sudo apt install RK Hunter. Nah, kalau ini prosesnya berjalan, berarti tandanya RK Hunter ini tersedia di dalam repository kita gitu ya. Kalau pas diketik sudo apt install RK Hunter nggak jalan, teman-teman bisa jalanin perintah widget ini aja ya, sampai yang habis ini ya, sampai install help terus jalanin RK Hunter. Oke, kita langsung pencet Y aja kalau ditanyain kayak gini. Kita tinggal tunggu sampai proses penginstalan RK Hunter ini selesai. Cepat ya harusnya. Oke, kalau kayak gini tinggal di enter aja, enter. Oke, dia lagi progress.
sampai 100%, kita tunggu aja sebentar lagi ya sampai selesai. Ini saya pakai Ubuntu ya, dan di Ubuntu ya repository tersedia. Atau sebenarnya teman-teman juga bisa sih setting kita nambahin repository ke Linux gitu ya, bisa. Nanti mungkin kapan-kapan bisa saya share juga ya videonya begitu. Oke, baru 68%. Kita tunggu lagi sampai proses penginstalan RK Hunter selesai, dan ini kemungkinan akan saya cepetin aja ya sampai penginstalan ini sudah sukses sampai habis gitu. Nanti kita langsung ngecek aja penggunaan RK Hunternya seperti apa gitu. Oke, di sini RK Hunter selesai terinstall ya. Di sini akan saya coba clear dulu, dan kita bisa menjalankan RK Hunter dengan perintah RK Hunter gini ya. Dan di sini dia langsung ngasih tahu komen-komennya dia itu apa aja. Dan di sini saya pakai versi berapa nih? Coba kita bisa ngecek versi dengan sudo dulu berarti kita ya. Sudo su. RK Hunter min version check. Kita akan ngecek dulu nih versi RK Hunter berapa yang saya pakai nih. Harusnya udah pakai versi terbaru sih. Salah komennya nih. Kita cek. Benar sih version check ya. Tapi yang pasti ini RK Hunternya udah berjalan sih ya. Kalau teman-teman jalanin version check tapi nggak tahu kenapa nih saya nggak bisa. Tapi nggak apa-apa lah ya. Intinya RK Hunter ini saya install dari repository yang harusnya dia udah dalam versi terbaru ya. Nah, untuk menjalankan RK Hunternya ini kalau pengen update bisa min update dan lain sebagainya. Sekarang kita langsung aja ke cara penggunaan RK Hunter itu sendiri ya, yaitu dengan cara RK Hunter min check. Langsung aja kita coba nih ya. Untuk melakukan scanning rootkit dan juga backdoor, yaitu dengan perintah RK Hunter min check. Nah, di sini kita akan tunggu sebentar. Nanti si RK Hunter ini, di sini ketahuan ya versinya 1.4.6 ini langsung udah versi yang paling baru ya dari RK Hunter ini. Dan di sini dia akan langsung memulai checking sistem kita ya, dicek sistem kita satu persatu. Nah, ya cek berbagai macam berbagai macam teknik yang biasa dipakai untuk kita melakukan namanya security hardening ya di Linux server. Itu juga menarik tuh, nextnya kita bahas ya cara melakukan security hardening. Karena selain pentest, security hardening itu juga penting juga ya untuk bikin kayak double protection lah ya buat aset yang kita miliki. Nah, di sini dia langsung ngecek file properties nih. Kalau status oke, berarti si RK Hunter ini tidak menemukan rootkit atau backdoor di dalam sini ya. Ini sejauh ini statusnya masih oke, kita belum nemu yang statusnya nggak oke, atau yang kalau nggak oke yang berarti tandanya ada rootkit atau backdoor yang tersembunyi di dalam file tersebut ya. Lagi dicek satu-satu nih. Aplikasinya di USRB ini biasanya aplikasi-aplikasi atau tools-tools yang bisa kita ketik di terminal ini lokasi di USRB biasanya. Sejauh ini sih masih aman ya, statusnya masih oke dan not found. Kalau hijau gampang lihatnya sih hijau sih. Kalau warnanya hijau ya berarti aman dari rootkit atau backdoor. Tapi kalau warnanya merah, nah itu tuh berarti, nah kayak gini nih, warning ini ada suspek nih. Suspek semacam ini ya, kayak file yang ada kemungkinan atau berpotensi terdapat rootkit di dalamnya. Nanti di sini ini kita bisa hapus filenya aja ya. Yang sekiranya didetek sama RK Hunter itu nggak secure, ini bisa dihapus aja nih dari sistem kita, karena ya kemungkinan itu bisa jadi adalah sebuah threat gitu ya. Dan itu juga dipastikan lagi takutnya false positif, tapi ini mending dihapus aja sih kalau ada yang status warning kayak gini. Dari banyaknya file yang di scan di Ubuntu ini cuma ini dong sih, warning dong. Coba enter. Nah, dia akan langsung ngecek rootkit nih berdasarkan varian-variannya nih. Ini kayak Trojan varian A, terus ada M-worm dan lain sebagainya. Ini berarti checking rootkit ini cek apa tadi dia? Checking sistem komen kalau ada yang sekiranya ini ya mencurigakan gitu. Di sini dari masing-masing file dan directory tersebut, RK Hunter juga lagi ngecek nih apakah terdapat rootkit atau backdoor yang tersimpan. Kalau di saya sejauh ini masih not found ya. Ya gampang kayak tadi sih, kalau warnanya hijau ya not found, tapi kalau warna merah berarti ada kemungkinan ketemu gitu ya. Ini juga bisa menjadi salah satu tahap yang mandatory lah ketika melakukan security hardening ya. Oke, kita tunggu lagi sampai sebenarnya juga banyak banget varian yang dicek sesuai sama yang di sini ya, sama yang dijelaskan dari blog Linuxsec.
sebanyak ini nih. Oke, kita lihat sedikit lagi, masih not found ya. Kita tungguin sampai habis, statusnya not found semua. Ini setahu saya juga rootkit yang didetek sama RK Hunter ini akan selalu diupdate ya sama developernya. Nanti ya kalau pengen update tadi ya tinggal RK Hunter min update sesuai dengan instruksi dari developer ya ketika kita jalanin perintah RK Hunter. Kita tunggu sebentar lagi sampai selesai. Nanti kalau udah nemu lagi akan saya kasih lagi. Oke, enter. Oke, dia masih nge-detect banyak nih ya additional rootkit check nih. Ini apa, ini rootkit juga, ini mungkin rootkit yang additional ya, dicek lagi sama dia. Ini kita tunggu aja sampai selesai gitu. Di sini saya udah bisa menemukan lagi nih ya, ketika melakukan malware check ya. Di sini ada status warning untuk suspicious share memory segment. Di dalam memory segmentnya itu ada yang sekiranya mencurigakan ya. Di sini ini ketika ngecek rootkitnya aman, terus spesifik cek kayak load kernelnya dan lain sebagainya itu aman. Nah di sini itu dia langsung ngecek dari network dan juga localhostnya nih teman-teman ya. Dan di sini itu ada ini ya, sebenarnya kita lihat gampang sih kalau warnanya hijau ya itu masih bisa ditoleransi atau nggak ada dampak yang signifikan. Tapi kalau warnanya merah ini benar-benar harus diperhatikan gitu ya. Oke, di sini kita udah berhasil ngecek. Dan untuk file properties yang suspek file ada 1, untuk rootkit checknya ada suspek yang merupakan possible rootkit ada 2. Dan kita udah ngecek selama 6 menit ternyata ya, lumayan lama juga tapi hasilnya sih cukup bagus ya kalau saya lihat ini. Dan ini bisa jadi acuan kita ketika melakukan security hardening, dan kita jadi bisa tahu sekiranya apa aja sih yang perlu kita awasi dan kita remove gitu ya file dari server gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan kita kali ini yang membahas tentang yang namanya security hardening menggunakan RK Hunter atau Rootkit Hunter. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.